Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini termasuk salah satu Injil yang menjadi polemik, menjadi pertanyaan banyak pembaca firman Tuhan, banyak umat Kristiani bertanya-tanya. Saya yakin seorang Pak Jarot yang hadir di sini, rekan saya di KPKS, teman saya sejak frater, pengajar kitab suci yang luar biasa, sering ditanya oleh murid-murid, sering ditanya oleh umat beriman Kristiani, apa artinya dosa melawan Roh Kudus yang katanya tadi tidak akan diampuni? Apa maksudnya menghujat Roh Kudus? Bagaimana konkretnya? Sejauh apa seseorang bisa dikatakan menghujat Roh Kudus? Apakah misalnya kalau ada seseorang melecehkan agama kita dengan menyebut Roh Kudus dengan sebutan-sebutan yang seenak udelnya, apakah itu sudah bisa disebut menghujat Roh Kudus? Atau tentang sakrilegi, tidak menghormati atau melecehkan barang-barang yang dianggap kudus, apakah itu juga sudah dianggap sebagai menghujat Roh Kudus? Atau misalnya kalau kita merayakan perayaan Ekaristi, menjambut komuni, tetapi hati kita tidak pantas, baru saja melakukan dosa berat, apakah itu sudah bisa dihitung sebagai menghujat Roh Kudus? Ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup sehari-hari membuat kita menjadi bingung bagaimana cara menjawabnya. Mengapa sampai menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Berarti kalau begitu Romo, ada dua pertanyaan yang bisa langsung keluar di situ. Berarti kalau dosa melawan Bapa, dosa melawan Putra bisa diampuni dong. Tadi Yesus cuma bilang dosa melawan Roh Kudus yang tidak diampuni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana dalam hidup kita ketika kita memahami Allah katanya Maha Pengampun. Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahim. Tetapi apakah kerahiman Allah, pengampunan Allah tidak mampu menembus perbuatan manusia yang melawan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus? Jadi sebetulnya problemnya jauh lebih kompleks daripada sekedar dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni. Yang bisa kita cari begini saudara-saudaraku yang terkasih tentang Roh Kudus. Roh Kudus dipahami sebagai esensi Allah, sifat Allah, identitas Allah. Roh yang kudus, itu yang pertama. Identitas Allah yang disebut kudus inilah juga meliputi Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau seseorang dikatakan menghujat Roh Kudus atau melawan Roh Kudus, dia secara definitif tidak mengakui bahwa Allah itu Maha Rahim, tidak mengakui akan ada pengampunan dari Allah, tidak mengakui Allah itu Maha Kuasa untuk kehidupan manusia, termasuk untuk dirinya sendiri. Hidupnya bukan berasal dari Allah. Akhir hidupnya tidak berujung pada Allah. Hidupnya tidak akan memperoleh pengampunan dari Allah. Baginya Allah itu tidak ada. Ini problemnya saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana seseorang mau diampuni, mau dipulihkan, mau kuasa Allah bekerja dalam dirinya kalau dia saja secara definitif, total tidak mengakui adanya Allah. Maka otomatis tidak ada juga pengampunan baginya. Gimana dia mau diampuni kalau pengampunannya aja dia anggap tidak ada? Bagaimana dia mau mengalami Allah yang Maha Rahim kalau baginya Allah saja secara definitif dia anggap tidak ada? Jadi saudara-saudaraku, dosa menghujat Roh Kudus artinya seseorang secara definitif, total, tidak akan berubah lagi
dia tidak mengakui keberadaan Allah, dia tidak mengakui adanya pengampunan. Itu kata kuncinya. Nah, lalu bagaimana Romo kalau terhadap proses hidup kita? Kan kita semua kan gak ada yang sempurna. Saya lihat dari ujung sini ke ujung sana gak ada yang pakai sayap, gak ada yang di atasnya itu ada helosnya. Artinya kita masih manusia, terbuka pada yang namanya dosa dan kesalahan. Bagaimana nanti Romo kalau dalam pikiran saya tiba-tiba saya ngelindur secara nggak sengaja melakukan pikiran-pikiran yang jahat, misalnya menganggap Allah nggak ada. Misalnya, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi ada kata-kata yang selalu saya ulang-ulang, yaitu definitif, keputusan akhir dari hidup manusia. Kalau kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja, ada satu esensi yang tidak pernah boleh dilupakan, yaitu proses pertobatan. Proses pertobatan diimani juga sebagai karya Roh Kudus. Bukan berapa kali kita berdosa, berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita mencoba bangkit, kita mencoba memperbaiki diri. Sebagai katekese tentang sakramen pengakuan dosa, saudara-saudara, sebagai imam kami itu belajar bahwa enggak semua orang, umat yang mengaku dosa itu bisa diampuni. Oh, kok gitu Romo? Baru tahu. Enggak semua orang yang datang ke bilik pengakuan, mengaku dosa atau sakramen rekonsiliasi dengan seorang imam itu bisa diampuni dosanya. Syarat sebuah dosa, sebuah tindakan dikatakan berdosa adalah satu, mau. Dia betul-betul mau melakukan hal itu. Yang kedua, dia tahu bahwa itu melanggar perintah Allah. Dia tahu itu dosa dengan akal budinya, dengan pikirannya. Dan yang ketiga, yang tidak pernah boleh dilupakan adalah berhasil. Kalau tiga-tiganya memenuhi syarat semuanya, bisa dikatakan itu berdosa. Tetapi seseorang yang datang kepada seorang imam melakukan sakramen rekonsiliasi, dia mengakui 1000 dosanya, tapi tidak pernah muncul kata penyesalan. Tidak ada ungkapan rasa penyesalan secara eksplisit keluar dari mulutnya. Atau secara eksplisit dia mengatakan, saya nggak nyesel Romo. Itu nggak bisa diampunin. Nah, karya Roh Kudus adalah salah satunya adalah mendorong manusia untuk bisa mengakui kesalahannya, menyadari dosanya, dan kembali kepada Allah. Nah, kalau orang yang menghujat Roh Kudus, dia menutup pintu rapat-rapat terhadap karya Roh Kudus itu. Jangan sampai Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, berarti dalam dirinya memang tidak ada niat pertobatan, tidak ada niat memperbaiki diri, yaitu tidak bisa diampuni. Saudara-saudara, tentang Roh Kudus sendiri, dalam Injil tadi dikatakan, bukan sekedar dia kudus, dia nggak boleh dilecehkan, dia nggak boleh dilawan. Tetapi bacaan Injil tadi menggarisbawahi peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Manusia diajak untuk bekerja sama, membuka dirinya, bekerja, membiarkan Roh Kudus hadir dalam dirinya. Dalam setiap perkara-perkara kehidupannya, dalam doa-doanya, dalam tingkah laku maupun kata-katanya. Saudara-saudara, sebagai akhir dari khotbah saya mengajak kita semua mulai hari ini, coba kita belajar. Di setiap tindakan, kata-kata, pikiran, libatkanlah Roh Allah itu dalam hidup kita. Biarlah Allah, Rohnya, memperbaharui, menguatkan, dan menolong kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, biarlah kami belajar membuka diri kami, membiarkan Roh Kudus-Mu
bekerja campur tangan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami dalam mengarungi hidup ini. Biarlah Roh Kudus itulah juga yang menyembuhkan, menyelesaikan perkara-perkara kehidupan kami, menjadi penolong kami satu-satunya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.